Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas material nano. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu material nano, kemudian properties-propertiesnya aja banyak ya, seperti tadi optical, electrical, magnetic, mechanical, thermal. Nah kali ini setelah UTS kuliah di Ampo oleh Ibu Lia. Beliau merupakan salah satu dosen teknik material yang fokus di bidang biomaterial dan nanomaterial. Dan kali ini kita fokusnya bagaimana sintesis atau cara membuat nanomaterial itu sendiri. Sebelumnya kan kita mengetahui propertiesnya kan, tapi kita belum tahu nih cara bikinnya kayak mana gitu kan. Nah kali ini kita akan membahas perkuliahan dengan Bulia lebih kayak cara hands on-nya bagaimana gitu. Dan metode kuliahnya sinkron asinkron dan 50% penilaian dari Bu Lia, 50% dari Bu Apri. Ini kita bahasannya week 9 sampai week 14. Kita ada membahas bottom up, terus ada top down sintesis, liquid phase methodnya kita pakai sol gel, kemudian ada liquid phase method, ada emulsi dan precipitation. Kemudian ada gas phase and other method, ada sonochemical, solid phase. Kemudian ada karakterisasi dari nanosistem. Kemudian yang paling menarik juga yang banyak dikembangkan orang adalah set assembly dari nanomaterial. Kemudian kita lihat nanomaterial dalam sebuah produk yang besar gitu, atau functionnya seperti apa gitu ya. Kita ada safe cleaning, antimikrobial, smart material, safe healing, dan segala macam. Ini ada grup assignment, mungkin kita lewat aja. Nah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu top down dan bottom up. Jadi, kalau top down itu kita ada nih dari bulknya. Kita potong-potong atau kita perkecil ukurannya. Nah, bisa dengan mechanical. Yang harus dari mechanical ya. Mechanical misalnya ada milling, grinding, sehingga dari bulk tadi akan menjadi fragmen yang ukuran lebih kecil, kemudian lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, hingga membentuk nanoscale structure-nya. Gitu kan. Kemudian kalau si bottom up, ingat aja bottom up gitu, dari bawah ke atas, dari kecil ke besar gitu ya. Nah, kalau dari bottom up itu dari atom-atom sehingga membentuk klasternya, sehingga akan mencapai nanoscale-nya. Ingat, nanoscale itu adalah 10 pangkat min 9 meter gitu kalau nanometer ya. Jadi karena yang sangat kecil gitu. Jadi kita kalau bottom up ini seperti ini ya, menyusun atom-atom itu kayak Lego gitu. Sehingga menjadi strukturnya bagaimana, hingga cluster dia bergabung, kemudian nanoscale-nya. Kemudian untuk yang bottom up, kita membutuhkan energi yang sangat tinggi teman-teman. Karena gimana ya, kita mengubah ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Misalnya aja nih kita punya batu yang gede gitu kan, hingga bikin kerikil. Caranya kayak mana? Pasti kita hancurin itu butuh energi yang besar gitu ya. Namun ada ini ya, masing-masing di bottom up dan top down itu butuh kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau bottom up ini memang dapat kita merancangnya atau merangkainya itu lebih banyak morfologi yang bisa kita dapatkan itu lebih oke, lebih banyak pilihannya. Kalau bottom up itu kita dapat dikontrol homogenitasnya dengan lebih baik. Tetapi ini statement ini memang harus hati-hati, nanti akan dijelaskan kenapa perlu kita concern sama statement ini, karena sebenarnya agak susah ya bilangkan kalau benar-benar hasilnya akan baik gitu segala macam. Memang banyak faktornya yang mempengaruhi. Kemudian dari bottom up ini juga memang kita di top down kita butuhkan energi yang besar, tapi di bottom up kita butuh larutan kimia yang banyak karena kita pakai yang liquid phase. Jadi kita larutan kimianya banyak, jadi lebih mahal tentunya. Kalau di top down butuh energi yang lebih banyak. Nah, kemudian kalau di top down biasanya homogenitas partikel itu rendah gitu. Jadi kayak ada yang besar kecil itu emang agak susah untuk mengontrolnya kalau yang top down ya. Ya seperti itu untuk yang top down vs bottom up. Kemudian ada juga bagian slide ini
lihat tuh dari skalanya milimeter, ini dari apa ya, ini dia proses bottom up itu. Kalau dia bottom up itu dari nanoscale, misalnya ada inert gas di kondensasi atau sol gel dan self assembly, kemudian bentuk tadi ya cluster-cluster membentuk bulknya. Sedangkan kalau yang top down tadi misalnya dari extrusion atau rapid solidifikasi, kemudian dihancur-hancurkan membentuk bulknya juga. Bisa pakai mechanical alloying atau micromechanizing, kemudian dipadatkan menghasilkan yang intermediate-nya bulk material. Ini dia top down versus bottom up. Contohnya kita ambil pada contoh kasus litografi, atau kita ingin memodifikasi permukaan suatu substrat atau benda uji kita. Kalau kita pakai top down proses, jadi kita dimulai dengan bulk dari wafernya. Kemudian kita tambahkan layer of photoresist, dapat positif atau negatif. Nah, ini biasanya dari polimer. Kita tahu polimer itu rentan terhadap UV. Dan caranya ya kita expose dia wafer tadi yang udah dilapisi tadi dengan UV. Nah, jadi sebagian dari polimer akan hilang, sehingga menyisakan wafer yang dietsa dengan pola yang diinginkan. Jadi istilahnya si polimer tadi juga terdegradasi, hilang kan karena si sinar UV, dan ternyata wafernya dalam proses ini juga hilang sebagian. Dan ini prosesnya hanya bisa hanya bisa prosesnya itu yang sederhana bentuknya. Kok jadi kesini? Hanya bisa yang sederhana bentuknya. Jadi kalau misalnya yang kompleks itu agak susah ya kalau ini. Terus kalau yang bottom up kita mulai damas bulk wafernya juga, kemudian nanti kita bisa mendapatkan area di mana kristal tumbuh membentuk pola dan kita tidak menghilangkan silikon wafernya. Atau tadi kan yang ini tereduksi ya dari segini jadi segini gitu kan. Nah, kalau ini tetap aja dia segini silikon wafernya. Dan kita biasanya struktur di mana menambah adding polimer atau seed kristal atau teknik lain sehingga akan menumbuh atau menggabungkan struktur pada area yang diinginkan, di mana dapat self assembly gitu ya. Nah, karena proses ini, karena self assembly, kita bisa bikin mendapatkan pola yang lebih kompleks tentunya. Ini dia proses yang bottom up ya. Kalau bottom up itu, dan kita pada kuliah ini kita fokusnya ke bottom up ya. Ini dari yang kecil-kecil. Ini brick bata-bata kecil digabungkan akan membentuk satu yang gede, kompleks, ini tembok besar Cina gitu ya. Ini ada bottom up proses, apa yang harus dikontrol. Jadi nanopartikel itu kita harus perlu mengontrol ada particle size-nya, morfologinya bagaimana, derajat kristalinitinya, komposisi kimianya. Ditambah juga apakah dia itu nanopartikel colloidal nanopartikel yang stabil, apakah dia reproducible. Dan ini masih perdebatan karena kayaknya nggak terlalu mudah tapi harusnya cukup visible untuk dilakukan. Tapi mengingat kalau misal dalam range atau skala yang banyak besar bikinnya, kita butuh larutan kimianya itu yang besar juga sehingga mahal gitu ya. Tapi masih debatable. Kemudian adaptable surface property, tanpa menghilangkan sebagian dari substrat itu sendiri tadi ya. Kemudian easy dan cheap, ini juga agak debatable.
Dan biocompatible or biodegradable system ini juga debatable, karena untuk mengklasifikasikan sebuah material itu biodegradable itu ada standarnya. Contohnya ada standar dari Eropa, misalnya dapat terdegradasi dalam jangka waktu berapa lama dan berapa persen yang terdegradasi. Nah, itu bottom up proses. Kenapa bottom up proses bottom up itu diperlukan? Kita dapat ini ya, bikin geometri yang kecil dan kompleks, karena kita berbicara atomic structure-nya. Nah, gitu ya. Tadi kan contoh yang fotolitografi tadi kan apa, kayak polimer di surface-nya kemudian dikasih UV, kemudian ada kayak apa pattern yang terbentuk gitu-gitu. Tapi kalau yang kompleks bagaimana, kan susah gitu ya. Struktur tertentu seperti carbon nanotube atau SI nanowire memang dikembangkan atau lebih mudah dipakai proses bottom up dibandingkan top down. Kemudian teknologi sekarang seperti semikonduktor organik dikembangkan dengan proses bottom up untuk pola mereka tuh. Jadi kita kita senang sama nanomaterial ini, kita bisa bikin material itu self assembly gitu ya, itu yang kayak diinginkan gitu ya. Kemudian dapat membentuk formasi dari film dan strukturnya lebih mudah. Ini juga tricky juga, tergantung nanti kita bikinnya seberapa kompleks, bagaimana macam-macamnya juga. Kemudian lebih ekonomik. Nah, ini juga debatable karena tadi ya agak membutuhkan, karena kita liquid phase ya, you know lah. Kemudian not waste material, benar. Iya sih, karena misalnya tadi contohnya yang pada politografi itu kita silikon wafernya nggak ada yang terbuang gitu. Nah, jadi lebih hemat kok di sisi itu, betul sih. Not waste material to etching. Oke. Apa nih challenges kita atau kayak tantangan kita untuk bottom up? Kemudian kita harus memastikan bahwa sebenarnya struktur itu berkembang dan menyatu itu dengan langkah yang benar atau jalan yang benar, coy. Jadi kadang kita temukan misalnya udah pakai template, tapi nanti yang dihasilkan malah si template-nya bergabung sama si nanomaterial kita, partikelnya bukan jadi sebagai template gitu. Jadi banyak lah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada apakah bisa membentuk struktur tumbuh dengan arah yang benar, pola kompleks dapat terbentuk, kontaminasi sedikit maka material berubah. Oke, ini tadi kompleks pattern ya. Kemudian ada kontaminasi. Kontaminasi memiliki impact yang signifikan pada alat kita atau device kita with such small geometries. Karena kita berbicara struktur ya, jadi dari hal yang sangat kecil, jadi sesuatu yang pengotor sedikit aja atau kontaminan yang ada itu akan merubah sifat-sifatnya. Ini ada fabricating robust structure. Kemudian ada aplikasi aplikasi proses bottom up. Jadi ini adalah kita kita kalau bottom up ini kita dapat struktur lebih banyak pilihan gitu. Jadi kita bisa milih bagaimana ukurannya, bentuknya, morfologinya. Nah, dan struktur kompleks lebih oke kita pakai di bottom up. Dan kontrol morfologi serta cara kita mengkontrol semua parameter tadi lebih baik dilakukan pada proses bottom up. Ini ada self-organizing deposition of silicon nanodots, kemudian formation of nanowires, nanotube transistor. Ini contohnya ya aplikasi ya. Nanotube transistor, ada sub-assembled monolayers, carbon nanotube interconnect. Top down dia opsi struktur terbatas. Kalau top down ya, oke. Kemudian kita akan bahas yang liquid phase method, sol gel. Jadi sol gel ini adalah sebuah metode
untuk menghasilkan partikel. Tapi apakah ini khusus untuk membuat nanomaterial? Nope. Jadi sebenarnya kita bisa bikin ukurannya enggak kayak ukuran nano gitu, bisa kita lakukan metode sol gel ini. Tapi contoh-contoh yang dihasilkan contoh produk sol gel yang menghasilkan material nano ada misalnya nanofiber, Coreshell nanostructure-nya, ada silika nanostructure, ya bentuknya apa ya? Ada yang bulat-bulat seperti ini. Nah, ini pensilnya. Dia ada bulat-bulat seperti ini, ada yang bisa bikin wire di dalamnya bisa hollow. Kenapa bisa hollow? Kenapa kita tahu hollow? Lihat nih perbedaan gelap terangnya itu berbeda, berarti emang kosong dalamnya gitu. Misalnya kombinasi sol gel dan micelle untuk membentuk silika nanostructure. Misal itu adalah salah satu contoh emulsi, kita bahas minggu depan. Max silika nanostructure. Nah, ini tadi. Di sini kalau kita lihat, di sini satu ini yang bulat ini contohnya ke sini. Kalau kita ini lihat nih ukuran ini segini 100, 200, 300, 400, lah kira-kira 600 lah ya, 600 nanometer. Ini kan lebih dari 100 nanometer. Ya kan? Nah, tapi dia lebih dari 100 nanometer. Apakah itu disebut nanostructure? Kan kita tahu syaratnya adalah lebih kecil dari 100 dan mempunyai sifat bulk tertentu. Oke, ini masih disebut nanostructure karena kalau kita tinjau lebih jauh lagi ke dalam sini, di sini ada rongga-rongga yang ukurannya itu nano gitu. Di sini ada 50 nanometer. Jadi is okay gitu. Kita memang masih bentuknya nanostructure. Begitu juga ini. Nah, kalau ini kita lihat ukurannya ini sebenarnya di sininya itu atau ukuran ini itu memang kecil, ini 50 nanometer gitu. Jadi memang bentuk morfologinya seperti itu, dia mesophore ya namanya ini. Mesophore atau flower structure. Jadi ada kayak ekor-ekor dari si partikelnya itu. Kemudian ada aplikasi dari sol gel, kita pakai ada sol gel spin coating di mana kita letakkan tadi si si sol gel kita itu di atas sebuah permukaan. Kemudian kita lakukan pemutaran dengan RPM tertentu sehingga si sol gel tadi akan menyeluruh ya ke uniform, dia akan menyeluruh merata pada permukaan si benda kita tadi atau substrat kita tadi, flap dia bentuknya. Kemudian ada sol gel deep coating. Jadi deep coating itu kita bikin lapisan di permukaan substrat. Caranya gampang ya. Ya kita masukkan substrat kita, kemudian diputar dia di dalamnya, kemudian ditarik, diangkat, dikeringkan, udah. Ini ada sol gel coating. Ini biasanya orang pakai Al2O3 ya, pakai silika. Ini ada nanopore silika coating. Ya, fungsinya berbeda-beda tergantung kebutuhan saja. Oke, kita lanjut ya. Ini ada, jadi pengertian sol gel itu banyak di berbagai literatur, tapi kali ini kita fokuskan ada sol gel adalah metode untuk mensintetis dari sesuatu bulk atau nanostructure. Mensintetis bulk atau nanostructure menggunakan metode hidrolisis dan kondensasi alkoxide atau kompleks. Dan colloidal route used to synthesis ceramic inorganic oxide with an intermediate stage including a salt and or gel. Jadi sebuah jalan colloidal di mana kita dapat mensintesis keramik atau inorganic oxide dengan masuki stage intermediate-nya termasuk sebuah salt atau gel. Jadi salt sama gel itu ya agak-agak beda gitu ya. Salt itu solution, gel itu kayak gelation atau gel lah gitu ya. Dan formation dari networknya oxide tadi sepanjang reaksi polikondensasi dari molekular precursor pada liquid gitu ya. Jadi terjadi reaksi polikondensasi menyebabkan tadi ya saling bernetwork gitu ya. Nah, ini dia sol gel nih guys. Jadi sol gel itu idenya adalah kita bikin
padatan nih partikel kita ubah nih. Cara ngubahnya kayak mana? Kan tadi kita punya partikel padatan, kita pengen ubah dalam bentuk yang lain. Gimana caranya? Kita tambahkan kita larutkan dia dalam liquid, dan jadi dia sebagai padatan dengan padatan yang terkontrol gitu. Jadi kita mau bikin apa itu bisa gitu. Jadi itu ya, idenya adalah sintetis dari compound in liquid untuk menghasilkan sebuah solid yang dapat dikontrol. Kelebihannya kita dapat melakukan multi komponen, menggabungkan multi komponen. Contohnya pada baterai nanti ada, dan dapat disiapkan dengan kontrol dari stokiometrinya dengan menggabungkan source dari kompon yang berbeda, senyawa yang berbeda. Jadi banyak macamnya, tidak hanya TiO2 saja ya. Jadi misalnya bermacam-macam gitu. Kemudian metode Sol-Gel prevent, mencegah terjadinya masalah co-precipitation atau kondisi reaksi non homogen, akan terjadi presipitat di mana akan ini tadi ya, lead to inhomogeneous, kemudian be a glacial reaction. Kemudian kita mempunyai kemampuan untuk menggabungkan pada skala atomik dan menghasilkan partikel yang kecil dan mudah untuk diproses lanjutan seperti di sintering, dibakar. Nah, Sol-Gel ini udah ya tadi. Adalah metode untuk mensintesis bulk atau nanostructure material dengan menggunakan hidrolisis dan kondensasi alkoxide atau kompleks. Dan pertanyaan berikutnya, apa itu Sol and Gel? Kalau Sol adalah sebuah larutan koloidal di mana terdispersi tadi partikel tadi pada range yang cukup kecil dalam skala nano di 10 sampai 1000 angstrom, atau itu 1 sampai 100 nanometer, di mana ini termasuk tadi ya skala nano. Kemudian kalau gel adalah sebuah koloid di mana pasanya terdispersi, di mana terjadi dispersi pasa yang menghasilkan kombinasi dari dispersi medium untuk menghasilkan semi solid material, atau dengan artian dia terjadi networking di mana larutan atau liquid tadi terjebak dalam padatan, dan dia contohnya ya memerangkap si cairan tadi sehingga dia terjebak lah gitu istilahnya. Jadi seolah-olah dia padatan tapi masih ada cairan, ya gel bentuknya semi solid gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya si gel itu tadi dia rigid network dan porositasnya tinggi ya. Dan cabang polimer di mana rata-rata lebih besar daripada mikrometer. Gel itu dapat dibentuk menjadi dari dua metode. Pertama ini network growth-nya, kemudian formasi dari interconnected 3 dimensi network-nya by the simultaneous hydrolysis and polycondensation of an organic precursor. Perlu semua lagi. Sebuah pertumbuhan jaringan dari discrete colloidal particle atau formasi interconnected jaringan 3 dimensi dari hidrolisis dan polikondensasi simultan pada prekursor organometalik. Ini dia Sol-Gel atau gelation. Gel diproduksi baik melalui evaporasi atau supercritical solvent ekstraksi. Proses lanjutan gel ya. Kalau kita ingin mendapatkan si ininya tadi materialnya gitu. Struktur gel berbeda sama differ. Struktur gel berbeda dari jalannya differ untuk diekstraksi gitu ya. Kemudian ada evaporasi, di mana evaporasi itu dapat dilakukan pada pengeringan temperatur ruang atau peningkatan temperatur pengeringan. Kita dapat capillary force, gaya kapiler,
induce stress on the gel during drying, kemudian dihasilkan collapse network, ada serogel, dan ada nanti satu lagi namanya itu aerogel. Nanti akan dibahas di bagian bawah ya. Ini ada capillary force ya, jadi ya intinya seperti itulah ya, terjadi penyusutan ya. Ini sol gel gelation, jadi tipe dari gel tergantung cara proses pengeringannya. Ada serogel, biasanya ini adalah pore liquid, jadi pori-pori dari liquid tadi dihilangkan atau ditambahkan penekanan dari evaporasi termal. Kalau aerogel, pore liquid, liquid yang mengisi pori tadi dihilangkan sebagai fase gasnya dari interconnected solid gel networks di bawah hypercritical condition atau critical point drying. Biasanya ini material aerogel adalah highly porous gel, dia lebih dari 98% volumenya itu porositas, sehingga bentuknya tembus pandang biasanya. Biasanya inorganik biasanya dikeringkan dengan alkohol atau aseton sebagai solvent, dan organik biasanya dikeringkan dengan CO2. Dan kalau yang aerogel ini tidak hilang porositasnya, kalau si serogel hilang gitu ya. Ini ada sintesisnya agak banyak ya. Jadi sol fiber powder. Kalau dari sol kita bisa ke powder, kalau kita gilasi serogel. Oke, ini kita skip, kita lanjut ke di sini, sebenarnya sama aja, tapi di sini yang tadi banyak dijelaskan ya. Jadi di sini ada sol gel. Jadi yang pertama kita buatlah si partikel tadi dalam sebuah larutan. Kemudian kita lakukan hidrolisis atau kondensasi atau polimerisasi. Kemudian kita dapatkan dari yang solution tadi menjadi gel ya, dibuat menjadi gel. Tadi larutan, kita buat jadi solution ya. Kita bikin dalam larutan, kemudian dipolimerisasi, dapatlah dia yang sol. Bentukan sol ini kita kontrolnya di 1-100 nanometer partikelnya. Kemudian ada banyak, bisa untuk kita coating, bisa jadi serogel film, kemudian dipanaskan, maka si partikel-partikel tadi akan dense, jadi dia film yang dense gitu. Itu bisa langsung dari larutan tanpa diperlukan hidrolisis terlebih dahulu. Tapi kok dari sol juga bisa di coating juga ya, makanya ada dua nih, ini bisa coating. Kemudian untuk yang sol ada gelling. Kalau gelling itu berarti dia ada wet gel, dimana ada porositas ya, bukan porositas sih, jadi si solvent tadi membentuk porositas. Jadi caranya ada dua, kita keringkan, evaporasi, maka si partikel tadi akan merapat satu sama lain atau terjadi shrinkage, hilang porositasnya. Kadang kita berikan tekanan dan panas akan menghasilkan dense ceramik. Tapi kalau misalnya si wet gel tadi kita ekstraksi si solventnya atau kita hilangkan solventnya saja, maka akan terbentuk sebuah partikel yang memiliki poros gitu, berporos si aerogel ini. Kemudian kalau kita precipitating, kita dapat uniform particle. Kalau kita spinning, kita furnace gitu, nanti kita dapat ada fiber gitu dia. Oke, banyak ya guys ternyata. Sebenarnya yang mempengaruhi ada senyawa. Dia senyawa sama tetapi fasa bisa berbeda-beda. Bisa ya gitulah ya. Misalnya nih TiO2 kan senyawanya sama,
Tapi pasnya beda-beda atau polimorfnya beda-beda, ada rutil, ada anatase, ada brokite gitu-gitulah. Kemudian pH, temperatur, solvent, katalis itu akan mempengaruhi ukuran dan struktur morfologi yang dihasilkan. Nah, kemudian ketika suatu struktur kita atur pun pH, temperatur, solvent, katalis ini, ukuran dan struktur morfologi yang dihasilkan itu ya bisa berbeda, tetapi kita nggak bisa bikin yang kita inginkan gitu. Maka kita lakukan dengan cara memberikan templating atau template-nya. Jadi strukturnya nanti bisa lebih kompleks gitu ya. Tapi kita bisa satu caranya yang tadi yang aku jelaskan di coating tadi ya, misalnya dari sol bisa langsung ke nanometer gitu, skala nano, material nano, padatan terdispersi dalam larutan kalau yang si sol ya. Kalau si sol gimana ya? Sol bisa kita ubah langsung ke material nanonya karena tadi itu awalnya dia adalah padatan yang terdispersi dalam larutan. Kalau sol bisa kita ubah jadi gel, bisa ubah dalam material nano karena ini adalah dia sebelumnya adalah cairannya itu terjebak dalam padatan semi solid tadi. Gitulah ya. Ini ada contohnya nih. Misalnya TeOS atau tetra, pokoknya ini silika ya. Nah, silika biasanya dihasilkan adalah spherical. Nah, kita atur nanti pun kita ubah-ubah biasanya itu di template-nya gitu. Misalnya kita atur tadi lain-lainnya tidak mengubah, jadi kita harus pakai template untuk membentuk. Misalnya kita pengen tadi yang flower structure gitu ya contohnya. Nah, misalnya TeOS atau SiO2 kita lakukan pemrosesan dengan pH yang berbeda, misalnya pH asam dan pH basa itu beda. Kalau pH dia asam misalnya 3 akan bentuk gel tapi lambat. Kalau pH basa dia akan bentuk solution yang keruh gitu ya. Nanti akan ada juga dijelaskan di bawah. Ini ada physical properties dari silika aerogel. Kita ini aerogel deh, porositas 98%. Tembus pandang dia, tapi tetap memiliki propertiesnya juga ya. Internal surface area sangat besar ya. Kemudian ini properti lainnya dapat dilihat ya di slide lah. Ini ada sol gel chemistry-nya. Jadi sol gel itu kita sintetiskan tadi menggunakan metode hidrolisis dan kondensasi. Biasanya metal alkoxide yang belong to group dari organometal, senyawa organometal di mana memiliki sebuah alkoksi yang attached to pada metal atom. Kemudian alkoksi pada ligan dibentuk dari membuang proton dari hidroksil pada alkohol atau metoksi OCH3 atau etoksi OC2H5 atau metal alkoxide memiliki formula MORX. Ya, itu tadi alkoksi ya namanya. Dan kalau si alkoksi ini dia biasanya tuh mahal dan pelarutnya harus alkohol ya. Dia mahal, pelarutnya alkohol pula, tapi dia kelebihannya mudah dikontrol. Tapi ada juga dia pakai garam MCLX, dia pakai alkohol dicampur air jadi lebih hemat lah gitu ya. Ini kita lanjut, ini dia ke formula MORX, metal atom seperti M itu metal atom seperti SiNaAlBTI. Kemudian R adalah alkyl group seperti CH3 metil. Kemudian ada C2H5 etil. Kemudian X adalah valens dari metal atomnya. Contohnya SiO2 biasa kita pakai TeOS prekursornya. Jadi TeOS itu senyawa kimianya SiOCH2CH3 4 kali. Di mana senyawa ini adalah yang sangat reaktif sehingga dapat menghasilkan SiO2 dengan mudah pada saat proses sol gelnya gitu ya.
ini dia prekursor itu emang banyak ya. Jadi yang perlu pertama ditentukan sebelum kita membentuk. Aku ulang lagi dikit. Jadi kalau kita pengen menghasilkan mengatur morfologi ukuran dari nanomaterial yang akan kita hasilkan, partikel nanomaterial yang kita hasilkan nanti, ada beberapa yang harus dipertimbangkan atau yang kita atur, atau parameternya adalah, yang pertama adalah prekursor, yang kedua adalah pH, temperatur, solvent atau katalis. Yang ketiga selain itu kita template-nya seperti apa akan mempengaruhi bentuk dan morfologinya. Jadi prekursornya contohnya dari silika, starting point dari silika gel, alkox adalah mungkin bisa alkoxide atau silanol. Alkoxide, silanol menghasilkan silosane gitu ya. Silicon oxygen group relevant dari solvent processing. Jadi ada proses hidrolisis terjadi menghasilkan silanol dan alkohol. Kemudian ada kondensasi. Kalau kondensasi ya menghasilkan H2O ya biasanya ya. Menghasilkan H2O. Dia dibutuhkan juga jembatan oksigen dia. Jadi ada ini jembatan oksigen gitu. Kemudian ini ada silica base material, di mana yang dari monomer, Birner, cyclic particle. Dan kita di sini kontrol proses adalah dari pH. Ketika pH-nya asam, pH-nya rendah, pH kurang dari 7. Kalau basa pH lebih dari 7. Kalau dia misalnya asam, maka akan terbentuk partikel-partikel kecil. Dia dalam bentuk rantai 3D dimensional network, membentuk gel ya jadinya. Dan ini prosesnya lambat. Sedangkan kalau pH-nya tinggi atau basa, misalnya kita bikin 12 gitu, dia membentuk partikel yang gede-gede ukurannya. Dia tidak terbentuk gel, tanpa terbentuk gel, dan biasanya kita lihat larutan itu keruh dan prosesnya cepat gitu. Ini kelebihannya, ini juga kekurangannya lambat. Tapi masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangan tergantung kita mau yang mana gitu ya. Sebenarnya sampai sini pembahasan hari ini untuk si bottom up, top down, terus proses sol gel. Kemudian ada sedikit lagi masalah template tadi yang udah kita bahas sedikit. Nah, jadi kita bisa bikin morfologi dari nanostrukturnya itu dari template. Misalnya template itu kita pakai molekul surfaktan, tapi nggak harus molekul surfaktan ya. Misalnya ada micelle formation nih. Micelle itu yang berekor-ekor itu. Nah, dia membentuk nih sub assembly nih pada liquid crystal mesophase. Nah, inilah dia ininya. Kemudian ini di SiO2OR4H2O itu misalnya si prekursornya ini membentuk juga dia. Nah, akan terjadikan tadi yang kondensasi itu. Nah, inilah dia terbentuk, dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita hilangkan si surfaktannya itu. Jadi kita hasilkan tadi produknya itu sesuai cetakan. Tapi interaksi template dan prekursor ini harus hati-hati. Tapi kadang ada dia yang enggak sempurna gitu. Jadi setengah ada yang masuk template, ada yang tidak masuk, ada yang bergabung malah jadi kayak ikut-ikutan jadi prekursor gitu. Kira-kira seperti itu pembahasan kali ini. Metode sintetisnya kita ulang lagi, berarti tadi ada kita bahas bottom up. Jadi dari yang kecil-kecil dari struktur kita bikin ke nanonya. Ada yang top down, dari yang besar kita ubah ke nanonya. Kemudian ada proses sol gel. Proses sol gel ini adalah bukan proses khusus untuk membuat nanomaterial, tetapi kita bisa bikin nanomaterial dari sol gel, dan banyak parameter dapat diubah-ubah sehingga bentuk, ukuran dan morfologinya dapat diubah-ubah juga. Dan ini menguntungkan, salah satu metode yang menguntungkan ketika memakai sol gel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.